Faya ayyuhal ikhwah muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati Allah, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika pernah memberikan sebuah tips. Thalathun man kunna fihinna wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang siapa berada dalam 3 keadaan hal tersebut, maka akan bisa merasakan manisnya iman. Lelahnya yang dirasakan, penat yang dirasakan, jengkel yang dirasakan, tumpukan beban demi tumpukan itu bisa berubah menjadi halawah, rasa manis buah-buahan. Halawah istilah yang ada pada buah-buahan. Merasakan lapar dan dahaga itu seperti menikmati buah-buahan. Merasakan penat dan capeknya tarawih itu seperti buah-buahan. Merasakan melelah dalam tilawah itu manis. Sebagaimana potongan demi potongan semangka, potongan demi potongan buah mangga yang disajikan. Bagaimana itu bisa terjadi? Sementara kenyataannya memang demikian adanya. Maka Rasulullah memberikan sebuah resep. Ayyakunallaha wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Keadaan yang pertama, ketika seseorang itu menjadikan Allah dan Rasulnya prioritas yang mengalahkan apapun selain keduanya, termasuk dirinya sendiri. Sahabat Umar bin Khattab pernah mengatakan, la anta ya Rasulullah, sungguh engkau ya Rasulullah, sesosok yang lebih aku cintai daripada orang tua saya sendiri, daripada keluargaku sendiri, dari semua yang ada di bumi kecuali diriku sendiri. Maka Rasulullah meralat, la ya Umar, sampai engkau bisa mencintai Rasulullah melebihi dirimu sendiri. Maka seketika diralat oleh beliau sahabat Umar bin Khattab, la anta akhabbu ilayya, sungguh engkau sesosok yang paling aku cintai, melebihi orang yang aku cintai, melebihi keluargaku sendiri, dan melebihi siapapun yang ada di bumi, hatta melebihi diriku sendiri. Rasulullah memberikan pujian, al-ana ya Umar, sekarang benar. Kalau seseorang dalam menjalankan tuntutan iman yang semestinya dari sananya berbuah manis, tapi tidak bisa menggeser apapun semua selain itu yang menjadi godaan dan tantangan, tidak akan pernah bisa merasakan manisnya iman. Awalnya harus terpaksa. Sebagaimana seorang tabi'in yang bercerita, aku qiyamul lail 20 tahun dalam keadaan terpaksa. 20 tahun kemudian baru menikmatinya. Ini tabi'in, mengaku terpaksa sholat malamnya. Hari ini mereka yang ingin mengikuti Rasulullah kemudian bergumam, kami tarawihnya terpaksa, enggak apa-apa. Tilawahnya terpaksa, enggak apa-apa.
one day one khatamnya terpaksa, enggak apa-apa. Lebih baik one day one khatam terpaksa daripada tidak tilawah tapi ikhlas. Lebih baik sedekah sebesar-besarnya daripada tidak sedekah sama sekali tapi ikhlas. Lillahi ta'ala. Lebih baik seseorang yang ikut tarawih malamnya qiyamul lail terpaksa. Kakinya bengkak-bengkak. Rambutnya pinjol-pinjol. Apa kaitannya? Daripada ikhlas tapi sama sekali nggak qiyamul lail. Nampak sesuatu yang berbeda seakan-akan itu sesuatu yang hina dalam keterpaksaan. Padahal memang awal untuk mendapatkan manisnya iman bak buah-buahan itu dalam sebuah keterpaksaan. Nafsuka illam tushghilha fit ta'ah syaghlatkal ma'siyah. Dirimu kalau tidak kamu paksa dalam ketaatan, hasilnya akan dipaksa dalam kemaksiatan. Dan itu lebih mengenaskan. Kalau seseorang itu atas dasar taatnya kepada Allah, atas dasar cintanya mengikuti Rasulullah, harus dengan hasil keterpaksaan, lakukan. Saya tuh nggak seneng makan pakai jari itu, kemproh, menjijikkan, tapi ya tetap pakai jari. Wong itu sunnah Rasulullah. Saya itu mules kalau buka puasa pakai kurma, lewang ada semangka, ada pepaya, tapi tetap pakai kurma, sekalipun mules kuadrat 3. Mules. Ayakun Allah wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Menempatkan Allah, menempatkan Rasulullah yang begitu dicintainya melebihi segalanya. Allahnya memerintahkan demikian, Rasulullah mencontohkan demikian. Bapak ibunya tidak sepakat. Ora urus. Sampai nekatnya kayak begitu. Ini baru level 1 sudah susah untuk pakai pakaian mutahajibah, pakaian muslimah. Itu sumuk. Apalagi kainnya tebal. Warnanya gelap. Sangat menyiksa. Tapi kalau itu perintah Allah tetap akan dilakukan. Bahwa dengan itu akan menguras keringat. Bahwa dengan itu akan banyak nempel tumo-tumo. Tapi ya tetap dilakukan. Orang urus. Bahasanya itu. Tidak mau tahu. Beratnya lagi. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu lillah. Tidak mencintai seseorang kecuali atas dasar karena Allah. Bukan atas dasar good looking. Bukan atas dasar putih dan mancungnya. Bukan atas dasar gembur dan gemuknya. Bukan atas dasar ganteng dan cantiknya. Tapi kalau menjadikan jauh dari Allah ya tidak dicintai. Dasar mencintainya itu karena untuk mencintai Allah. Tusa'ituhu ala ta'ah. Dijadikan istri yang dicintai, pasangan yang dicintai,
Karena itu untuk menguatkan taatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kan bertentangan banget gitu loh. Padahal fitrahnya manusia, pengennya mata, pengennya anggota badan, itu bisa mendapatkan sesuatu yang berselera. Ternyata seleranya harus diarahkan untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Kenapa harus mencintainya? Karena dia sholat malam. Kenapa harus mencintainya? Karena tiap hari khatam. Kenapa harus menyukainya sedangkan dia tidak punya harta? Miskin, bin melarat. Karena dia menghafal Quran. Tertatih perjuangannya. Bahkan 1000 gelar yang disematkan, dia tetap akan mencintainya kalau itu dalam rangka untuk mentaati Allah. Itu akan merasakan manisnya iman. Akan mendapatkan halawah yang disebut oleh Rasulullah. Yang ketiganya, wa ayyakraha ayyauda ilal kufri ba'da an anqadahu Allah. Ia tidak suka, ia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dari kekufuran itu. Kama ayyuqdhafa finnar. Kebenciannya sebagaimana kalau dia itu mau diseret dan dicampakkan ke dalam neraka. Ia tidak suka mendapati kemaksiatan, kejahiliaan, kekufuran setelah mendapati Allah menolongnya. Kebenciannya dan ketidaksukaannya sebagaimana dia akan diseret masuk ke dalam neraka. Meronta-ronta. Kamu harus pulang, nak. Bapakmu menginginkanmu jadi kentara. Bukan penghafal Quran. Karena penghafal Quran itu matsur. Masa depannya suram. Saya tidak mau, saya tetap akan bisa-bisa. Apapun resikonya. Dipegangi meronta-ronta. Dibawa pulang balik lagi. Karena ia merasa sudah diselamatkan. Merasa sudah dipilihkan. Maka dia akan tetap setia, istiqomah di jalan yang dipilihkan Allah kepadanya. Cara itulah yang menghantarkan untuk bisa mencintai iman dan tuntutannya. Karena ada kalanya yang semula itu manis menjadi hambar. Atau sebaliknya yang seharusnya manis dirasa tapi terasa pahit kenyataannya. Maka cara menikmati iman, cara mendapati iman, tidak ada cara kecuali cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Para sahabat begitu menenggelamkan dalam ketaatan. Menenggelamkan diri di dalam ketundukan, mentaati Allah dan Rasulnya. Sehingga benar-benar mendapati bahwa apapun tuntutan ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman, wahai yang mengaku beriman, wahai mereka-mereka yang beriman, ada tugas selanjutnya, ada instruksi selanjutnya, itu akan dirasakan manis demi manis untuk bisa selanjutnya. Walaupun kenyataannya dia harus kehilangan waktu dan usianya, kehabisan tenaganya, terkuras hartanya, walaupun kenyataannya sengsara menurut pandangan manusia, tapi ia mendapati sebuah manisnya iman, ia mendapatkan sebuah ketaatan yang tidak bisa digantikan dengan yang lainnya. Mudah-mudahan Ramadan kita mengembalikan kita kepada rasa iman sesungguhnya. Sekalipun awalnya dengan penuh keterpaksaan.
sekalipun awalnya dengan penuh perjuangan. Tapi yakinlah ketika sudah ketemu rasa yang manis dan hadiah dari Allah Azza wa Jalla adalah rasa manis dan kenikmatan yang tak tergantikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lihada. Nastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.